Masih di channel Belum Belajar Lempeng menurut Uti Sera. Kali ini kita akan menyimak sharing kecil antara Mbak Pangestu dengan Mas Aan tentang bagaimana cara menemukan sesuatu pemahaman yang besar dari memahami hal yang kecil atau sepele. Nah, pengalaman apa yang akan mereka bagikan? Kita simak video berikut ini. Moga-moga Mbak. Ya ampun gono blakrak Mbak. Kabare. Sik Mbak. Janur gunung ini. Janur gunung ki apa to, Mas? Tumben bahasa Indonesiane. Eneng apa perlu penting oke? Iki lho. Kita kan mau membahas rencana kerja kita. Ya. Kapan, Mas? Nih, aku bawa bahannya. Ya. Nah, ngesok lah ya. Besok pagi ya. Ya, besok pagi ya, bener ya Mas? Iya, pokoknya pagi. Ini sedikit kok ini, bahannya. Nah. Tanaman padinya bagus ya Mas di sini dibanding yang di sana tadi. Iya Mbak. Ya karena ini dirawat ya Mbak, dirawat dari awal sampai akhir itu, prosesnya ya panjang juga Mbak. Karena ya hasilnya juga lumayan lah kalau kita rawat. Nanti ada kita pupuk barang. Tapi kalau misalnya kita juga harus mengenal apa ya. Karakter padi ini juga loh, dia waktu butuh air apa nggak butuh air, kemarau tapi susahnya pas kemarau emang jarak untuk ngambil apa air itu yo dari sana itu Mbak jauh 300-an dari rumah situ sampai sana ya hampir sekilo. Itu manggul pompa. Oh, pakai pompa ya? Oh, pompa air. Kalau pengairan di sini ini kita ada hujan Mbak, jadi ya harus bawa pompa ke sana. Belum selang yang gede-gede. Aduh, capeknya minta ampun Mbak. Berarti bawa pupuknya lumayan jauh ya Mas? Weh, lumayan Mbak. Belum itu baru karena apa? Pupuknya aja dari sana sini aja. Enggak cuma sekali angkut, harus beberapa kali biar enggak berat, biar enggak peyok lah badannya. Wah, iya ya, ternyata susah ya nanam padi ya Mas ya, melalui proses ya, proses yang panjang. Iya, kalau enak sih yang punya apa ya, modal sih gampang, tinggal nyuruh orang bantuin. Kalau punya modal sih, kalau enggak ya usaha sendiri, pakai tenaga sendiri, gitu Mbak. Iya ya, susah ya Mas ya ternyata ya. Bisa juga di petani. Tanpa petani kita juga gimana? Jadi kan kalau saya kan taunya sudah jadi beras, kadang-kadang tinggal makan aja gitu loh. Nggak taunya perjuangannya, ya ternyata. Apalagi pas proses itu pengolahan lahannya juga, wah
itu lebih berat lagi mbak, pengolahan lahan, tanamnya, apalagi juga nanti pas waktu panen juga harus menjual sana loh, bawa ngangkut ke rumah sini bawa. Kalau saya sih cuma setengah kandi sih, kalau teman-teman orang-orang yang bantu saya ya sekali full itu 50 kilo minimal bawa sana. Kalau saya nggak kuat, saya bagi 2, jadi ya cukup lumayan capek. Bolak-balik. Iya. Ya kalau melihat prosesnya yang begitu panjang ya mbak ya, begitu melelahkan, butuh biaya, tenaga, terus ya juga mungkin setelah panen itu kan juga mungkin ada di situ juga tidak adanya keadilan lah, karena ya mungkin karena keterpaksaan suatu kebutuhan misalnya. Ya kalau melihat itu ya, kalau bayangkan hal yang capeknya luar biasa, bagaimana sih saya harus bisa menghargai nasi itu ya, dari gabah sampai nasi itu prosesnya juga luar biasa mbak, melalui proses yang tadi kan udah kan, belum pas waktu menjadi berasnya kan tentunya ada kulit panggul, istri kita ya pokoknya keluarga kita yang bisa menanak masak itu kan, di dalam itu kan prosesnya begitu panjang. Lalu bagaimana saya memahami, bisa menghargai jerih payah saya itu, taruhlah ya jerih payah orang lain lah. Ya waktu kalau saya nggak bisa beli beras, nggak punya beras kan tentu saya beli beras. Nah beras itu pun dari mana kan? Pasti kan dari orang lain. Kalau sekarang sih emang saya dari jerih payah saya sendiri juga ini ya, makanya dari sini. Kalau melihat itu ya bagaimana saya harus bisa menghargai ini. Saya nggak mau menyia-nyiakan jerih payah saya lah. Dengan hal-hal yang kecil, saya ingin belajar dari hal-hal yang kecil aja lah, sepele. Hal yang sepele yang ternyata itu memberikan saya suatu pemahaman ya, pemahaman yang begitu luar biasa gitu. Pemahaman yang seperti apa sih yang Mas Aan maksud? Gini loh mbak, dulu kan saya ini udah lama loh belajar lempeng ya, karena saya ini orangnya yang malesan, masa bodoh atau bahasa Jawanya itu loean ya. Sampai sekarang ya begini-begini saja. Dasarnya ndablek ya mas. Mungkin luan itu karena masa bodoh atau nggak peduli ya gimana lah. Tapi ya karena perjuangan saya dengan untuk memahami sesuatu itu ya, perjuangan saya melalui sharing dengan teman-teman. Ya akhirnya saya juga banyak menemukan suatu pemahaman yang sangat besar, luar biasa, yang menurutku sebuah pemahaman yang lempeng, pemahaman suatu yang pokoknya besar sekali. Itu bagiku itu adalah suatu harta yang terpendam. Saya bisa tahu ini toh. Menurut Mas Aan, yang dimaksud dengan harta yang terpendam itu apa ya? Harta yang terpendam di sini ya, yang kalau menurutku ya pemahaman bagaimana kita menemukan sesuatu itu sebelumnya tidak saya ketahui loh. Bagiku itu sebuah misteri misalnya ya. Tetapi ternyata itu saya bisa menemukan, bisa saya logikakan dan bisa dinalar gitu loh. Ternyata sebenarnya kayak gini. Saya itu belajar dari hal yang kecil loh mbak, dengan menghargai ini nasi itu loh mbak. Setelah cuma itu satu aja, itu saya memahami hal-hal yang kecil seperti itu, tapi akhirnya saya menemukan sesuatu hal yang besar yang luar biasa gitu loh. Sehingga bagiku itu adalah sebuah harta yang terpendam. Sepele sebenarnya, saya menghargai jerih payahku, tetapi akhirnya saya menemukan suatu pemahaman yang luar biasa. Saya memahami hal-hal itu saya mulai cuma memang dari hal-hal yang kecil mbak, dari hal-hal yang sepele. Yang saya lakukan itu cuma menghargai
sebutir nasi itu, sebuah nasi. Saya akhirnya menemukan arti sebutir nasi bagi kehidupan. Kalau dulu sih memang ya saya ini orangnya seperti tadi ya, malesan, wean dan sebagainya. Sehingga ya begini-begini aja terus. Akhirnya suatu saat, suatu hari Uti Sera itu ngomong sama saya, apa kamu nggak pengen mengetahui atau melihat sesuatu yang besar? Saya jawab ya pengen lah nih. Kalau mau pengen sesuatu yang besar, cobalah untuk belajar, terutama memahami hal-hal yang kecil dulu lah. Seperti ya kehidupanmu sehari-hari atau rutinitas hidupmu itu kata Sera. Ya memang sih Mbak, bagiku itu menurutku ya pemahaman apapun yang lempeng, kalau saya mau mencarinya itu pasti saya akan menemukan. Dan apa ya, kalau itu benar-benar suatu pemahaman yang lempeng, itu dia akan masuk ke hati dan pikiran saya itu loh. Dan perasaan itu adanya ya kalau menemukan perasaan di sini, ada sesuatu yang luar biasa, ada rasa sukacita, ada haru, bahagia. Jadi kalau untuk diungkapkan dengan kata-kata itu sulit loh. Itu suatu pemahaman yang lempeng. Iya. Saya juga pernah sih mempunyai pengalaman yang saya anggap bermakna ya. Tapi susah untuk diungkapkan. Iya, cuma bisa dirasakan. Iya, tapi bagi saya itu pengalaman itu sangat bermakna, sangat dahsyat dan luar biasa lah, artinya dalam banget, rasanya dalam banget, dan itu merubah pola pikir dan pola hidupku. Ya walaupun saya ini saya ini masih jauh dari lempeng ya Mas. Tapi ya berjuang lah. Ya kita bangun itu udah biasa ya. Kita harus bangun lagi. Pokoknya setiap jatuh harus bangun lagi. Ya. Mbak, gini Mbak, saya tak bagi pengalaman ya, berbagi pengalaman menurutku ya miris lah, apa gimana lah ya. Pengalamanku itu kurang lebih tahun 2013 ya, waktu itu saya itu ke pasar melihat seorang ibu-ibu membelikan nasi kulup sama anaknya yang masih kecil. Nasi kulup tahu kan? Iya, nasi urap. Nasi urap itu. Nah mungkin karena bagi si anak itu nggak enak, dia cuma makan ya nyicip aja sih menurutku. Lalu karena nggak itu tadi mungkin terus langsung dibuang. Saya cuma ya ampun kok dibuang sih nak, sayang sekali, itu kan bisa menghidupkanmu, memberi kamu hidup gitu. Belum selesai ngomong kayak gitu dalam hati sih, anak itu malah buang air kecil di itu. Aduh astaga. Dan ibunya itu diam aja di nasi itu. Astaga naga, apa nggak ngerti yang namanya kualat gitu loh. Sampai saya edian. Terus waktu itu apa yang Mas Aan lakukan? Ya aku diam aja Mbak. Badan itu lemes tenan, bener ngeliat itu tuh lemes, ya ampun, nggak punya daya, nggak punya tenaga sama sekali. Astaga kok bisa gitu loh. Aku ya cuma diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa lah. Cuma tak tahan di sini karena saya tuh mengalami prosesnya yang begitu panjang loh Mbak. Ya ampun, dalam proses nasi sampai jadi tinggal kita makan ngemplok aja. Ya ampun, kok disia-siakan bagaimana ya? Haruslah aku bisa itu menghargainya. Kalau ngeliat itu, aduh, sini rasanya gimana itu loh. Makanya saya harus benar-benar mampu untuk bisa menghargai itu, menghargai nasi,
inilah yang menurutku adalah arti sebutir nasi bagi saya gitu. Nah, apakah dengan memahami arti dari sebutir nasi itu adalah suatu harta terpendam bagi Mas Aan? Bukan itu saja, Mbak. Banyak sekali harta yang terpendam, banyak sekali. Dan saya juga banyak juga telah menemukan permata-permata itu dan menjadi harta yang sangat berharga bagiku. Saya memahaminya dari hal-hal yang sepele tadi, sepele yang kecil lah, kecil, sepele. Menurutku ya, menurut orang juga mungkin itu adalah hal yang sepele, nggak terpikirkan, begitu. Dan apa ya? Itu menurutku adalah suatu awal loh, kita menemukan suatu peta harta terpendam itu dasarnya untuk memahami itu merupakan kita telah menemukan peta nih, peta. Nah, tinggal kita melangkah untuk menemukan harta yang terpendam itu. Menemukan harta itu enggak memang harus mencari pengertian yang besar, tapi dari hal yang kecil itulah dengan saya menghargai nasi itu. Waduh, akhirnya saya mendapatkan itu. Mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Ya. Dan bagaimana cara Mas menghargai itu? Kalau cara saya menghargai itu kan kita kan pernah makan bersama nih. Apa yang Mbak perhatikan sewaktu saya makan dan setelah saya makan? Tahu saya kalau pas makan Mas Aan selalu ngambil nasi yang secukupnya. Kemudian habis itu cuci piring yang untuk makan tadi, kalau sudah selesai dicuci. Ya bener itu sendiri. Tapi dan ya ini yang penting ya. Tak sebutir nasi pun tertinggal di piring itu loh Mbak. Oh iya. Itulah cara saya menghargai. Itulah arti sebuah hal yang kecil loh, yang bisa memberikan kehidupan bagi saya. Itu cara saya menghargainya. Oh iya Mas ya, jadi tidak ada nasi yang terbuang ya. Sayang sekali kalau dibuang, karena mengingat untuk mendapatkan sebulir nasi itu aja susah melalui proses yang panjang. Juga di situ ada tenaga, ada biaya, ya kan? Prosesnya panjang dan melelahkan. Iya, Mbak. Terus dan menurutku ini ya Mbak ya, saat ini Utisera itu saat ini nih ya, Utisera mengarahkan kita untuk menemukan suatu harta yang terpendam loh. Salah satunya memahami arti sebutir nasi itu ya. Dengan belajar lempeng kita akan menemukan sendiri ya, menemukan harta tersebut kita akan menemukan sendiri. Dan kita kan sedang dalam perjalanan menuju ke sana loh. Kita akan menuju ke sana ini. Diarahkan kita dengan belajar lempeng kita akan menemukan itu harta terpendam tersebut. Dan menurutku saya telah menemukan kuncinya dan tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan itu. Dan menurut Mas Aan kuncinya apa itu? Ya menghargai. Kalau saya kan ini menghargai arti sebutir nasi itu loh, bagi saya itu loh. Menghargai dan memahami arti sebuah kehidupan. Dan dengan hidup lempeng kita pasti akan sampai di sana. Pasti kan sampai sana loh Mbak. Yang tahu Mbak Pangestuti pun saat ini pun ya sudah megang kuncinya nih, tinggal selangkah lagi, cuma mungkin kurang sadar, enggak apa ya Mbak, enggak geger. Bukan geger, tapi enggak sadar kalau sebenarnya sudah pegang kuncinya. Iya ya Mas, sudah tahu kuncinya, tapi enggak melaku mandek baik sama aja bohong ya. Ya gini aja. Iya. Iya ya Mas. Kalau dipikir-pikir hidup kita ini kan singkat ya. Iya. Pada akhirnya kita pun nanti akan meninggalkan dunia ini. Jadi sayang banget kalau dilewatkan begitu saja dengan sia-sia. Iya. Iya.
alangkah berharganya hidup ini, dan segala sesuatu yang mengitari kita itu sangat menopang kehidupan kita. Menghargai segala sesuatu di sekitar kita, salah satunya menghargai sebutir nasi itu tadi. Ya. Iya, itu susah diucapkan, tapi ternyata tidak semua orang mampu menyadari. Jarang sekali yang mampu, padahal sepele kan ya, Iya. yang kecil. Cuma orang nggak menyangka kalau kita memahami itu, kita akan menemukan suatu harta yang terpendam. Dan kalau dipikir-pikir, kita kan tinggal makan, Iya. tinggal menikmati. Tetapi tanpa terasa kita membuang nasi itu dengan sia-sia. Iya. Padahal itu hasil jeripayah orang lain. Dan masih banyak orang ternyata kesusahan untuk hanya mendapatkan sesuap nasi. Aduh Mas, makasih banget sudah diingatkan. Ini hal sepele, tapi saya jadi ingat lagi. Jadi seperti dicas lagi untuk kembali lempeng, untuk kembali menghargai. Iya, itulah. Menghargai segala sesuatu, tidak hanya sebutir nasi itu saja. Itulah fungsinya kita berkumpul, kita sharing kalau waktu-waktu itu. Pasti sih kita sharing ya untuk mencas diri kita loh, untuk berbagi pengalaman kita itu. Oh iya Mbak, kalau saya lihat Mbak Pangestuti ini kan sering puasa dan vegetarian ya. Menurutku itu adalah juga salah satu cara menghargai ya, menghargai suatu kehidupan gitu. Iya. Dan juga untuk selain untuk kesehatan, tapi intinya sebenarnya untuk itu. Menurutku gitu loh. Ya untung ya kita sudah belajar lempeng ya. Paling enggak di sini Utisera sebenarnya mengarahkan kita untuk dapat menemukan sendiri Iya, pemahaman yang nantinya besar, walaupun kita harus belajar dari pemahaman yang kecil. Iya, Ini karena maksud itu. dari sharing itu kita mampu mencas diri dan belajar untuk maju lagi. Iya, karena kalau kita menemukan sendiri kan enggak lagi katanya gitu loh. Iya betul. Katanya ini, katanya. Tapi kalau kita menemukan sendiri, oh iya ternyata benar. Iya. Ya Mas, terima kasih banget. Ini karena saya kesini terus jadi bisa sharing, kita menemukan sesuatu dan bisa untuk mengecas kita. Iya. Masing-masing kita bisa saling berbagi. Inilah gunanya saya. Kita saling. Makasih ya Mas. Ayo kita maju. Ayo. Ini biasa aja ya. Iya. Kita bisa sekarang bisa ya.